Di dalam Dungeon terlihat semua anggota Guild Iris sedang berusaha menaklukkan Dungeon dengan mengalahkan monster-monster yang ada di sana. Reporter mengatakan, wahai penonton yang budiman, kini Guild Iris telah mencapai 38%. Mungkin karena ini adalah Dungeon Dewa, jadi penonton yang menyaksikan siaran ini sangat besar. Ini masih sulit dipercaya. Bahkan para ranker belum pernah mencapai hal ini. Iris Guild memang mereka yang terbaik di Korea. Han dan Loke menyaksikan live dengan iPad-nya mengatakan, oh, mereka sudah sampai ruangan bos, ini bahaya. Bagaimana jika mereka benar-benar berhasil, bukankah kita harus memikirkan rencana lain? Jenny dengan menyilangkan tangannya menjawab, tidak, mari kita percaya pada Min Hyuk. Scenes berpindah lagi di dalam Dungeon. Terlihat monster yang tewas tergeletak di tanah dengan pedang tertancap di depannya. Seorang dengan baju perangnya nampak kelelahan mengatakan, akhirnya kita sampai di ruangan bos. Sementara itu di belakang para kesatria, Black dengan drone terbang di sampingnya ia berdiri dengan menyilangkan tangan. Kesatria di depannya melirik ke belakang berkata dalam hatinya, jika hanya ada 4 petarung tersisa di depan ruangan bos. Itu pun termasuk diriku. Ini karena aku mengerahkan semua orang untuk melindungi koki kami, Black. Tidak ada pilihan lain selain maju. Guild Iris dan Guild Ares bersiap-siap masuk ke dalam ruangan bos. Pintu ruangan bos ditendang dengan kuat, sehingga terbuka lebar. Iris Guild serang. Ares langsung melesat menuju bos yang ada di hadapannya. Bos Dungeon langsung menyerang mereka dengan sulur ke arah mereka. Sulur-sulur mulai mengikat Ares dan rekan di sampingnya, sehingga membuat mereka tidak bisa bergerak bebas. Lama-kelamaan sulur itu menutup seluruh badan Ares, sehingga Ares dengan merintih ia berkata, kalian Nim, kami serahkan sisanya kepadamu. Ini semua demi orang-orang yang tertindas. Tiba-tiba kalian sudah berada di atas bos monster bersiap menebaskan pedangnya ia berteriak. Bawalah perdamaian ke benua utara. Keras. Dengan tatapan mata tajamnya kalian menebas bos tersebut. Ia membatin, sudah cukup dengan narasi seorang pahlawan. Tebasan tersebut menembus badan bos monster, terlihat pedang kalian dipenuhi dengan asap. Kalian kembali menebas bos monster dengan kecepatan penuh. Ia mengatakan, aku pasti akan mengalahkan iblis ini. Bos berteriak dengan sangat keras dengan tebasan yang diberikan kalian. Melihat situasi itu kalian mengatakan, bagus itu critical hit. Satu serangan lagi. Menggenggam pedangnya dengan erat kalian akan melakukan serangan kembali. Dengan cepat kalian menebas bos di hadapannya, tapi tiba-tiba mata kalian menajam. Sementara itu, di chat diramaikan dengan obrolan para penonton, mereka menanyakan soal serangan yang diarahkan kepada bos monster. Karena menurut mereka sangat janggal, dengan 2 serangan sudah bisa mengalahkan bos monster. Karena itu sangat aneh. Seseorang dalam komentarnya mengatakan, jika dewa tersebut menghilang sebelum terkena serangan pedang, sehingga dia belum sempat memberikan serangan terakhir. Orang-orang banyak yang menanyakan jika serangannya gagal, kenapa kutukannya sudah diangkat. Ting, kemarahan Dewa Jis telah diredakan. Dewa Jis kembali memberkati benua utara. Dengan munculnya notifikasi itu membuat kalian berdiri membeku. Ares di belakang kalian mengatakan jika kutukan telah diangkat. Sementara itu dari chat guild, Revo melaporkan, jika pencapaian mereka sudah mencapai 40%. Dan jumlah penonton sungguh luar biasa. Dengan marah kalian menusukkan pedangnya ke tanah, sehingga membuat Ares melihatnya menjadi kebingungan. Dipenuhi amarah kalian menggertakkan giginya memaki kesal. Sementara itu, kejadian sebelumnya, di dalam aula dewa, Min Hyuk sedang menghadap Dewa Jis. Dengan senyum khasnya Min Hyuk membawa hidangan yang bercahaya mengatakan, Dewa Jis, saya membawakan Anda makanan. Tolong redakan amarah Anda. Menatap Min Hyuk membawakannya makanan, Dewa Jis sangat terkejut tak percaya. Dewa Jis mengatakan dalam hatinya, bagaimana bisa dia tahu aku ingin memakan dagalbi? Uap panas dari dagalbi itu masih naik, selain itu lihatlah keju yang membelak dagalbi itu. Ditambah, dia benar-benar membawa legendary dish. Dengan tatapan laparnya sang dewa meminta Min Hyuk memberikannya. Setelah itu Min Hyuk menyodorkan hidangannya. Dengan cepat dewa mengambil, tetapi ketika dewa mengambil makanan di tangan Min Hyuk, tiba-tiba makanan di tangannya masih tetap ada. Dengan kejadian itu Min Hyuk menjadi kebingungan, ia berkata,
Dewa Jis, sebenarnya aku memiliki kemampuan untuk memakan hidangan yang aku masak untuk orang lain. Jika Anda tidak keberatan, bisakah saya memakan dagalbi ini bersama Anda? Duduk sembari memegang makanannya, Dewa menjawab. Iya, kau telah membuat hal yang menakjubkan untukku, kau boleh makan bersamaku. Mendengar itu Min Hyuk berterima kasih dan berkata, oh, mungkin ini tidak sopan, tetapi apa boleh saya memanggil hewan peliharaan saya? Mungkin dia lapar setelah melihat hidangan ini, sehingga dia terus-menerus berteriak. Nampaknya dia ingin ikut memakan ini. Dewa mengangguk sembari membatin. Inkarnasi dari kerakusan. Dia telah memberiku izin, keluarlah dan makan bersama-sama. Dengan sangat senang babi peliharaan Min Hyuk pun akhirnya keluar. Mereka semua akhirnya makan bersama-sama dengan hidangan di depan masing-masing. Mari kita makan daging tanpa lemak dengan banyak bumbu ini. Mereka pun mencicipi makanan bersama-sama, nyam. Dewa dengan ekspresi dipenuhi keterkejutan masih enggan menarik sumpit di mulutnya. Rasa bumbu pedasnya sangat terasa. Dan tekstur daging yang lembut terasa sangat kenyal di mulut. Bersama-sama mereka berteriak, ini, aku belum pernah makan iga ayam selezat ini. Dan dagalbi tetap terasa lezat, meski dimakan dengan cara seperti ini. Ambil sedikit keju, tarik ke atas. Lalu gulung dan gulung dengan sumpit. Kemudian makan dengan satu suapan. Melihat Min Hyuk, Dewa tertawa mengatakan, kau tahu cara menikmati makanan ini. Min Hyuk dengan tersenyum menjawab, saya rasa Dewa Jis juga tahu bagaimana cara menikmati dagalbi. Apa Anda tahu kalau ubi jalar akan semakin lezat bila dimakan seperti ini? Dewa menjawab, iya, tentu aku tahu. Menyenangkan sekali bisa makan bersama seseorang yang tahu cara menikmati dagalbi. Selain itu, aku iri padamu karena kau memiliki hewan peliharaan yang mirip denganmu. Mendengar itu Min Hyuk membatin, apa dia tahu seperti apa diriku yang sebenarnya, bukankah penampilanku di sini cukup ramping? Min Hyuk sembari tertawa mengatakan, Anda bisa saja, tidak mungkin kami mirip. Tiba-tiba peliharaan Min Hyuk berteriak, oing, oing, jika diartikan jangan menyangkal master. Melihat babinya yang menatap Min Hyuk, ia membatin. Jangan menatapku dengan tatapan seolah-olah mengatakan itu. Dewa melanjutkan kata-katanya, dan tidak kusangka makanan yang aku makan setelah tidak makan 1 tahun akan selezat ini. Min Hyuk sangat terkejut, mengetahui jika Dewa tidak akan makan selama 1 tahun. Benar, aku tidak makan makanan apapun, kecuali makanan ritual itu. Dewa Jis, pantas saja Anda marah karena makanan ritual yang diracuni. Saya akan memberitahu mereka untuk lebih berhati-hati dalam menghidangkan makanan ritual. Dewa tertawa dan berterima kasih. Lalu, apa Anda mau nasi goreng? Karena Anda hanya makan setahun sekali, jadi Anda tidak akan menolaknya kan? Dewa tertawa mengatakan, kau benar-benar pengertian. Setelah itu Min Hyuk mulai memasak menggunakan wajan Bobon Santoso. Pertama-tama, masukkan beberapa potongan daging. Tambahkan nasi putih ke dalamnya. Tambahkan pula irisan daun perila, selada, dan kimchi, lalu tumis. Oseng-oseng, osenga, goyang-goyang-goyang. Terakhir, tambahkan minyak wijen, dan nasi goreng sudah matang. Kuncinya kelezatannya adalah, nasi ditumis sampai kering, hal itu akan membuat nasinya renyah. Dan, silakan dicoba. Jika Anda haus, Anda bisa minum segelas cider ini. Dewa sangat senang sekali dengan pemberian Min Hyuk. Wah, aku puas sekali dengan semua makanan dan hidanganmu. Sebagai balasan, aku akan memberimu hadiah. Ting, Kingdom Quest telah selesai. Buat legendary dish untuk Dewa Jis. Ting, bencana di benua utara telah menghilang. Ting, dalam 1 bulan, tingkat drop item dan tingkat perolehan EXP meningkat sebesar 25%. Ting, Anda mendapatkan balat cup. Dengan menerima cawan di depannya, Min Hyuk sangat kagum. Min Hyuk berterima kasih kepada Dewa dan memujinya. Mendengar pujian Min Hyuk, Ratu tersenyum mengatakan, itu bukan apa-apa. Dan ini adalah hadiah khusus untukmu. Min Hyuk menoleh melihat hadiah yang diberikan Dewa padanya. Ting, Anda mendapatkan Pandora Helmet. Ting, item, Pandora Helmet, rank, legendary. Deskripsi, mengurangi cooldown seluruh skill Anda sebesar 20%. Mengurangi penggunaan MP seluruh skill Anda sebesar 20%. Ratu tertawa mengatakan, berbahagialah. Itu merupakan hal berharga yang tidak pernah aku berikan kepada siapapun.
Padahal banyak sekali orang asing yang mencoba untuk mendapatkan itu. Mengambil semua hadiahnya, Min Hyuk pergi dan berterima kasih, ia berjanji akan menggunakannya dengan baik. Sebelum pergi Min Hyuk berpose Cello City. Menatap kepergian Min Hyuk, Dewa duduk terdiam, dan suasana menjadi sunyi kembali. Dewa diam-diam berpikir, haruskah aku memberi mereka bencana lagi, supaya aku mendapat makanan seenak hari ini? Min Hyuk kembali ke kerajaan, Raja Valen langsung memeluk Min Hyuk penuh dengan haru. Kau telah berhasil, berkat dirimu, kutukan pada Ral telah menghilang. Mendengar jika Ral Shikoki sudah bangun membuat Min Hyuk bersyukur dan senang. Tiba-tiba Ral berterima kasih kepada Min Hyuk. Mendengar suara di sampingnya, Min Hyuk menoleh berkata, Ral Nim, apa kau baik-baik saja? Ral dengan canggung berkata, itu semua berkat dirimu. Kau telah membuat legendary dish untuk menenangkan amarah Dewa Jis. Aku mendengar itu dari Yang Mulia, kau sungguh luar biasa. Min Hyuk tertawa merendah berkata, ahahaha, itu hanya kebetulan. Kalau kau sudah mendengar cerita dari Yang Mulia, itu ada. Ral tiba-tiba tersadar akan sesuatu, ia tersenyum mengatakan, aku janji untuk menghidangkan sushi buatanku sendiri. Dengan pandangan sayu Min Hyuk berkata, tapi, kau baru bangun dari kondisi kritis itu. Sembari tersenyum masam Min Hyuk meneruskan, tidak masalah. Aku benar-benar tidak mempermasalahkan hal ini. Meskipun saat ini aku lapar, tapi kurasa tidak masalah untuk menundanya lagi. Meskipun dari luar Min Hyuk mengatakan itu, sesungguhnya dalam hati Min Hyuk ia mengatakan sangat menginginkan sushi. Ral dengan tidak enak hati menjawab, aku akan membuatkanmu sekarang. Baiklah kalau begitu, silahkan ikuti aku. Ral mengajak Min Hyuk ke suatu tempat. Tempat tersebut mirip seperti kedai sushi ala Jepang. Melihat kedai sushi, Min Hyuk mengatakan pada Ral, wah, kau menghias tempatmu jadi seperti ini. Aku berharap memiliki ruangan seperti ini di rumah. Ral menjawab dengan canggung, ini karena Yang Mulia juga menyukai sushi. Sekarang aku akan bersiap-siap. Tiba-tiba Min Hyuk berteriak menggantikannya. Tunggu sebentar, bisakah aku meminta sedikit bantuanmu? Sembari membilas tangannya, Ral mengiyakan permintaan Min Hyuk. Setelah itu Min Hyuk mendekat dan berbisik. Pinjam dulu 100. Ral menanyakan kenapa ia harus melakukan tersebut. Min Hyuk menjelaskan jika itu akan membuat suasana di sini lebih menarik. Setelah itu Min Hyuk dengan tersenyum membuka pintu dengan ceria. Ral menyapa Min Hyuk seperti pelayan toko, Irasaimase. Pak, Annyeonghaseyo, jawab Min Hyuk dengan tersenyum. Aku tidak menyangka ada tempat seperti ini, suasana restoran ini sangat bagus. Dengan tertawa canggung Ral berkata, hahaha, terima kasih, saya benar-benar memperhatikan tata letak semua furnitur di sini. Apa Anda sudah memutuskan pesanan Anda? Ini adalah korse yang direkomendasikan untuk hari ini. Oh, kalau begitu aku akan mengambil ini, jawab Min Hyuk, sembari menopang kepalanya ia mengatakan dalam hatinya, ini menyenangkan sekali. Dengan tersenyum canggung Ral mengatakan, baik, saya mengerti. Sementara itu dalam hatinya Ral mengatakan, dia sangat aneh. Tidak lama kemudian Ral menyajikan sushi sembari berkata, ini sushi pesanan Anda. Melihat sushi di hadapannya Min Hyuk sangat senang mengatakan, wah, sushi dengan berbagai macam warna, itu terlihat sangat segar. Ral mengatakan, semua sushi ini terbuat dari bahan SS Rank, silakan dicoba. Min Hyuk mengambil sumpit dan mulai mencicip sushi di hadapannya. Pertama adalah ikan pipih, Jalmeoko sumida. Setelah gigitan pertama, rasa kenyal dan gurih sangat terasa. Wasabi yang pedas akan membuat sushi ini terasa lebih enak. Perpaduan dengan nasi akan menciptakan rasa manis. Selanjutnya, sushi dengan ikan air tawar yang kaya akan cita rasa. Dengan irisan bawang, capers dan wasabi. Aku bisa memakan ini tanpa henti. Kemudian tuna. Teksturnya sangat lembut dan gurih. Lalu belut. Filet belut yang terstruktur lembut dengan bumbu manis adalah yang terbaik. Dan yang terakhir, sushi telur ini. Kelihatannya sederhana tapi, menurut orang-orang, rasa dari telur ini akan menentukan kemampuan koki. Dan sekarang mari kita coba. Rasa manis dan kelembutan seperti ini. Aku merasa seperti sedang memakan makanan penutup. Ini mengingatkanku dengan sepotong kue. Ini lezat sekali. Mendengar Min Hyuk mengatakan itu, Ral menjawab, saya senang mendengarnya. Sembari menggigit sumpitnya Min Hyuk mengatakan, kau benar-benar seorang legendary chef. Ral Nim,
Apa kau tahu tentang public oil? Ral menanyakan ke Min Hyuk. Bukankah kau baru pertama kali ke utara? Kenapa kau tahu tentang public oil? Min Hyuk menjawab, jika ia mendapat permintaan dari Borto. Public oil berada jauh di dalam laut atau di bawah air. Itu berada dalam posisi yang sangat sulit dimasuki seseorang. Itu merupakan tetesan air yang misterius. Aku sendiri juga tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya, tapi kemungkinan orang itu tahu tentang public oil. Mendengar itu Min Hyuk dipenuhi tanya, apa maksud dari kata orang itu? Ral menjawab, dia adalah Dragon King. Mendengar itu Min Hyuk memegang dagunya berpikir. Dragon King, kemungkinan besar dia berada di Sea of the Dragon King, aku sendiri harus ke laut untuk memenuhi quest Nuna Ele. Menyilangkan tangannya Ral berkata, namun, sangat sulit untuk bertemu dengan Dragon King. Melihatnya Min Hyuk mengatakan, Cinca, Dragon King sendiri seperti raja dari lautan. Dan jika kau bertemu dengan ketiga anak Dragon King, kau harus memperlakukan mereka dengan hormat. Masing-masing dari mereka adalah individu yang sangat kuat. Cobalah untuk tidak membuat masalah dengan mereka. Mendengar itu Min Hyuk beranjak dari duduknya berkata, oke terima kasih untuk susinya. Melihatnya Ral bertanya, apa kau akan langsung ke laut? Iya, meskipun aku harus menyiapkan beberapa hal terlebih dahulu, ujar Min Hyuk. Ral mendekati Min Hyuk mengatakan, lalu, aku akan memberimu satu hal. Ral memberikan sesuatu, yang bentuknya seperti permen karet. Ini adalah permen karet yang bisa membuatmu bernafas di dalam air. Meskipun durasi efek hanyalah 1 jam setiap satu permen karet. Kau juga bisa membeli permen karet seperti itu di toko. Min Hyuk menerima permen karet mengatakan, wow, ini permen karet menyelam. Terima kasih Ral Nim. Dengan tersenyum Ral menjawab, seharusnya aku yang berterima kasih. Sekali lagi, terima kasih banyak, telah mengangkat kutukan itu. Beberapa saat kemudian, di pinggiran kota, Min Hyuk berjalan dengan joran pancing di punggungnya. Min Hyuk berjalan mengatakan, aku sudah membeli pancing dan umpan, aku juga sudah membeli banyak permen karet, apalagi yang harus aku beli. Notifikasi terus-menerus muncul, jika Bin meminta disummon. Kemudian Min Hyuk mengsummon Bin dan bertanya, ada apa Bin? Bin keluar tiba-tiba berlari. Melihat peliharaannya lari Min Hyuk dengan panik bertanya, hei, kau mau kemana? Min Hyuk berusaha memanggil dan mengejar Bin yang terus berlari. Akan tetapi Bin masih berlari tidak mau berhenti. Tiba-tiba Bin berhenti di samping kotak surat dan menunjuk kotak surat tersebut. Min Hyuk berkata, kau benar, artifak yang aku pesan pasti sudah tiba. Bersiap membuka kotak surat Min Hyuk mengatakan, levelku sudah naik cukup banyak. Kurasa aku sudah bisa memakai artifak itu, jadi aku memesannya secara khusus. Min Hyuk membuka kotak pos dan, tada, ting, hepas, silver pot, ting, hepas, flipper blande. Melihat peliharaannya berpose Min Hyuk menahan tawanya. Kemudian ia duduk dan bertanya, kenapa kau bertingkah sok keren seperti itu? Ting, menyembunyikan penampilan peralatan. Kurasa, persiapan kita sudah selesai. Mari kita pergi ke laut. Setelah dirasa semua persiapannya cukup, Min Hyuk berlari bersama peliharaannya di pinggir pantai. Dragon King Sea, itu merupakan tempat damai dan indah di bawah laut. Akan tetapi, tempat tersebut sekarang sudah berubah. Semua itu berawal dari sini. Rafield, seorang pria yang dipanggil Great Mage mendatangi kami. Dia berubah menjadi King of the Dead League. Dan tiba-tiba menyerang istana. Dragon King berhasil mengalahkannya, setelah pertempuran sengit. Tetapi Dragon King terluka parah dan kondisinya kian hari kian buruk. Setelah pertempuran itu, sifat Dragon King berubah drastis. Dragon King dulunya sangat baik kepada semua orang. Dan dia adalah pria yang merawatku dan saudara-saudaraku dengan baik. Apakah rasa sakit dapat merubah kepribadian sedrastis ini? Atau karena alasan lain? Tiba-tiba Menteri Kerajaan bertentakel memanggil Dragon King, ia mengatakan jika ia sudah menemukan cara untuk memulihkannya. Dragon King menjawab, benarkah, apa kau yakin? Menteri dengan percaya diri mengatakan, saya sangat yakin, untuk memulihkan kondisi Anda, saya butuh hati kelinci. Mendengar itu, sontak membuat kelinci menjadi terbelalak. Dengan tatapan datarnya Dragon King berkata, seperti itu rupanya. Tiba-tiba kelinci bersujud berteriak mengatakan, aku akan menyerahkan hidupku padamu, Dragon King. Aku tidak masalah mati asalkan tubuhmu dapat sehat kembali.
Aku akan memberikan segalanya kepadamu. Menteri itu mengatakan, tapi sayangnya, yang kubutuhkan bukan hati Kiari. Aku butuh hati kelinci lain. Dia adalah Jevis. Memegang janggutnya, Dragon King diam sangat amat kemudian mengatakan, yah, itu sedikit memalukan. Aku tidak membutuhkanmu lagi, kau bisa pergi. Terlihat seekor kelinci dengan ketakutan berdiri dan meninggalkan ruangan. Kelinci tersebut berbalik meninggalkan ruangan, ia meninggalkan kura-kura di belakangnya. Kura-kura tersebut mengatakan, kau tepat waktu Radin. Oh, bukan, Laupel. Kura-kura itu menoleh dan menjawab, iya, Great Mage Rafield Nim. Sepertinya Dragon King dan para menterinya sudah dirasuki ya guys, sehingga tubuh mereka bisa dikendalikan. Dragon King mengatakan, kami menemukan informasi kalau hati kelinci Jevis adalah Treasure of Rofes. Itu merupakan harta karun yang dapat memperkuat kekuatan suci. Dengan itu, aku bisa menjadi lebih kuat lagi. Laupel, saat ini Jevis berada di mana? Kura-kura itu bersujud mengatakan, maaf Great Mage, untuk mendapatkan potion yang dapat memperbaiki tubuh Dragon King. Kurasa kita harus pergi ke Predator Cave. Dragon King mengatakan, kita tidak memiliki waktu. Karena efek samping dari pertukaran jiwa, cepat atau lambat tubuh ini tidak akan bisa digunakan lagi. Jadi mari kita prioritaskan mengambil hati Jevis. Oh iya guys, di sini Dragon King sebenarnya bukan Dragon King ya. Soalnya dia kerasukan atau jiwanya tertukar. Sins berpindah di pinggiran pantai. Pak Tua melambaikan tangan pada temannya menuju ke perahunya. Laki-laki berambut coklat bertanya, Pak Tua Van, apa hari ini kau akan ke laut lagi? Pak Tua Van menoleh ke arahnya mengatakan, iya, ada yang harus aku tangkap. Tiba-tiba dari sampingnya Min Hyuk memanggil. Min Hyuk bertanya, apa saat ini kau akan memancing di laut? Apa kau keberatan jika aku ikut denganmu? Pak Tua Van menatap Min Hyuk menjawab, tunggu, apa kau orang asing? Tak kusangka ada orang asing yang sudah sampai di sini. Min Hyuk berkata, benar, kebetulan jobku adalah seorang koki. Aku ingin memasak makanan lezat dengan ikan-ikan yang aku tangkap. Mengacungkan jempolnya Pak Tua Van berkata, oh, kuharap kau tidak keberatan ikut denganku. Apa kau tahu berapa banyak jenis ikan di dalam laut ini? Kau akan menangkap semua Fadet Flatfish, Diamond Sauri. Akan kutunjukkan itu semua kepadamu. Aku baru ingin makan dan pergi memancing. Mendengarnya Min Hyuk mengatakan, wah, aku sangat menantikan itu. Pak Tua Van tersenyum berkata, akan kupastikan untuk membuatmu kekenyangan. Tiba-tiba ekspresi senyum Pak Tua Van menghilang. Min Hyuk tiba-tiba berteriak, Van Nim, aku berhasil menangkap satu ikan. Setelah beberapa saat terlihat ikan menumpuk tinggi di belakang Pak Tua Van. Van melihat Min Hyuk memegang ikan sambil ngiler mengatakan, oh, kerja bagus. Tapi, apa ini merupakan kali pertama kau memancing? Min Hyuk menjawab, iya, aku cukup hebat melakukan sesuatu dengan tanganku. Jadi kurasa itu juga berlaku untuk memancing. Pak Tua Van dengan suram membatin, selama beberapa tahun, aku hanya memancing 5 kali sehari. Dan total ikan yang kudapatkan per hari tidak pernah sebanyak ini. Min Hyuk melihat Pak Tua Van terus diam, dia membatin. Apa dia sedang mabuk laut? Atau suasana hatinya sedang buruk, kurasa aku akan membuatkan makanan yang paling ingin dia makan. Dengan tersenyum Min Hyuk berkata, Van Nim, saat ini kau pasti lapar. Bagaimana kalau makan ramen kepiting? Tidak lupa Min Hyuk melihat resep yang dibutuhkan untuk membuatnya. Pak Tua Van dengan senang mengatakan, benar, ramen seafood merupakan makanan terbaik untuk dimakan di laut, bukan? Terlebih lagi aku sudah bosan makan sashimi terus. Sembari tertawa Min Hyuk menjawab, hahaha, kalau begitu tolong tunggu sebentar, aku akan membuatkannya untukmu. Membuat ramen itu sangat sederhana. Pertama rebus air, kemudian masukkan bumbu satu persatu, lalu masukkan kepiting ke dalam kaldu. Setelah kaldu ramen mendidih, tambahkan mie, tauge dan congyang peppers. Kemudian, taburkan bawang hijau secara perlahan. Dan, taraf, mari kita makan ramen sebelum dingin. Pak Tua Van melihat ramen di depannya dengan seksama. Ia mengambil sendok dan mencicipinya. Dari bibir tuannya, kuah ramen mulai masuk ke mulutnya. Ramen ini, terasa sangat pedas. Kepiting, cabai merah, dan tauge tercampur menjadi satu. Ini membuatku merasakan sensasi menyegarkan.
Dan jika aku mengunyah kepiting ini dalam satu gigitan, daging lembut dan rasa gurih ini akan meleleh di mulutku. Dengan makanan yang masih penuh di mulutnya, Min Hyuk meminta Pak Tua Fan untuk menambahkan kimchi ke dalamnya. Pak Tua Fan yang melihat Min Hyuk berbicara dengan penuh makanan berkata, "Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, tapi sepertinya aku mengerti apa yang kau maksud." Akhirnya Fan Tua menambahkan kimchi ke dalam ramennya, kemudian ia meniru-putnya. Wah, kimchi dan ramen in merupakan kombinasi yang sempurna untuk penutup. Terima kasih telah membuatkanku makanan ini. Setelah menyelesaikan makannya tiba-tiba layar notifikasi muncul di hadapan Fan Tua. Ting, Anda telah memakan makanan dari resep yang dibuat khusus untuk Anda. Kemampuan memancing meningkat sebesar 10%, level skill Ghost Spear meningkat sebesar 1. Menatap notifikasinya Pak Tua Fan membatin. Oh, makanan ini memberikan buff. Tidak hanya kemampuan memancing, dia juga memiliki kemampuan memasak yang tidak biasa. Mungkinkah orang ini dapat menangkap ikan spesial yang belum pernah aku tangkap selama bertahun-tahun? Kemudian Pak Tua Fan menunduk di depan Min Hyuk berkata, "Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, maukah kau mendengarkanku?" Min Hyuk menjawab dengan afirmatif. "Awalnya aku bukanlah seorang nelayan. Aku adalah seorang pengembara yang bebas bepergian kemana-mana, ke seluruh dunia. Tetapi di suatu titik, aku memiliki seorang putra. Dia merupakan anak baik yang selalu menyiapkan makan malam lezat untuk ayah sialan yang hanya bisa dia temui setahun sekali. Di saat dia sedang ke laut untuk menyiapkan bahan untuk makan malam, dia dimakan oleh predator. Predator itu memakan semua yang ada di laut ini. Baik itu ikan, sampah, atau manusia seperti anakku. Itulah alasan utama kenapa selama ini aku melaut, aku ingin membalaskan dendam anakku. Tapi, ada satu masalah. Aku tidak bisa menangkap ikan untuk memancingnya keluar. Dia tinggal di sebuah gua jauh di dalam laut, tempat itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang tertentu. Itu sebabnya aku terus memancing dan mencoba mendapatkan ikan favoritnya untuk membuat dia keluar. Tetapi, aku belum menemukan ikan itu selama bertahun-tahun. Jadi aku ingin kau membantuku, tolong bantu aku menangkap Golden Salmon." Ting, quest. Tangkap Golden Salmon. Rank, SS. Hukuman bila gagal. Hubungan dengan Fan akan meregang, tidak bisa naik perahu Fan lagi. Hadiah. Tidak diketahui. Deskripsi. Fan mengira Anda dapat menangkap Golden Salmon, mari kita coba memenuhi harapan Fan. Mendengar Golden Salmon, Min Hyuk langsung membayangkan nikmatnya daging ikan tersebut. Membayangkan daging salmon yang berwarna merah tua membuatku ngiler. Dan daging itu diselimuti kulit emas. Kira-kira, seperti apa rasanya? Min Hyuk masih membayangkan sambil ngiler ikan salmon yang akan ia cari. Fan Tua menambahkan, "Oh, aku lupa memberitahumu, seperti apa monster predator itu. Dia adalah Clam Golem, yang diselimuti seluruh cangkang yang ada di dunia ini. Dia memiliki cangkang yang keras dan kekuatan penghancur yang luar biasa." Dengan gemetar Min Hyuk menanyakan, "Apa golem itu diselimuti seluruh cangkang di dunia? Apa termasuk Abalon?" Fan menjawab, "Tentu saja, kerang kunci, tiram, dan kerang lainnya. Semua kerang tersebut ada di tubuhnya." Dengan mata berbinar Min Hyuk berteriak, "Fan Nim, aku pasti akan membantumu membalaskan dendam putramu. Aku harus mencoba seluruh kerang itu." Sembari berdiri dan mata dipenuhi bintang Min Hyuk bertanya, "Lalu, Fan Nim, apa ada hal spesial yang hanya dimiliki oleh Golden Salmon itu? Bukan soal rasa, tapi kemampuan ikan itu." Sedikit terbengong Fan Tua mengatakan, "Setahuku, kurasa dia bisa memperkuat kemampuan orang yang memakannya." "Oh, jadi meningkatkan kemampuan seperti buff. Baiklah, aku akan mencoba mencarinya dengan skill material tracking. Karena sudah lama aku tidak menggunakan skill ini," ujar Min Hyuk. Min Hyuk pun mengaktifkan skill tracking dan memasukkan nama material yang ia cari. Sembari mengutak-atik skillnya Min Hyuk berpikir seperti apa rasa ikan tersebut jika ia memakannya. Menatap Min Hyuk Pak Tua Fan menangis berkata dalam hatinya, "Tidak kusangka orang asing seperti dia berusaha sangat keras. Apapun caranya, aku akan membantu dia dengan seluruh kekuatanku." Tidak lama kemudian, pencarian tracking membuahkan hasil. Min Hyuk menatap notifikasi di depannya mengatakan, "Ini dia, kurasa salmon itu masih berada di sekitar sini." Min Hyuk pun mengikuti navigasi yang diarahkan skill trackingnya.
Ting, Anda telah sampai. Min Hyuk dan Patu Afan berada di tengah-tengah, tepatnya di atas tempat berkumpulnya Golden Salmon. Min Hyuk dengan senang mengatakan, Golden Salmon bukan hanya di sekitar sini, tapi itu tepat di bawah kita. Fan Nim, Golden Salmon itu ada di bawah kita. Menatap Min Hyuk, Patu Afan tidak percaya dan menanyakan lagi, apa maksud Min Hyuk? Golden Salmon itu sulit sekali ditemukan, bahkan aku sendiri hanya pernah sekali melihatnya. Sayangnya, saat itu aku belum sempat menyelesaikan kata-katanya tiba-tiba. Seekor Golden Salmon melompat dari dalam air, sehingga membuat Min Hyuk dan Patu Afan terkejut. Patu Afan menoleh ke belakang bertanya pada Min Hyuk, benda apa itu yang baru saja masuk ke air? Min Hyuk dengan sedikit panik berkata, Fan Nim, tombak, tangkap ikan itu dengan kemampuan Fan Nim. Dibanding mencoba memancingnya, bukankah lebih baik kita memburunya? Ditambah kita memiliki tombak di sini. Patu Nim menenangkan Min Hyuk dan berkata, itu tidak bisa. Golem lebih suka makhluk hidup, jadi kita harus menangkap Golden Salmon dengan memancingnya. Min Hyuk berpikir, jika seperti itu aku harus membuat umpan dan menangkapnya. Aku akan mencoba membuat resep. Create recipe. Ting, resep umpan krustasea. Bahan yang dibutuhkan, Fantastic Blue Crab, Transparent Shrimp, Giant Crayfish. Mengepalkan tangannya Min Hyuk berkata dalam hatinya. Berhasil, kupikir skill create recipe tidak akan berhasil pada makhluk non-NPC. Selain itu, semua bahan yang dibutuhkan sudah berhasil aku tangkap. Kalau aku membuat umpan menggunakan resep ini dan berhasil menangkap Golden Salmon, aku bisa makan salmon dan kerang. Akhirnya Min Hyuk mulai mencoba memancing Golden Salmon. Setelah memancing beberapa lama tidak ada ikan yang memakan umpannya. Dengan jengkel Min Hyuk bertanya, kenapa dia tidak mau makan umpanku, padahal barusan dia ada di sini, apa dia sudah pergi? Patu Afan menjawab, kurasa tidak. Meskipun mereka sedikit pintar, tetapi dia pasti akan kembali karena dia tipe ikan yang rakus. Kau harus menunggu. Setelah Patu Afan menyelesaikan kata-katanya tiba-tiba pelampung milik Min Hyuk bergoyang, tanda bahwa umpannya digondol oleh ikan. Dengan terkejut Min Hyuk sontak berdiri dan menarik pancingnya. Patu Afan dengan panik membantu memegang jorang milik Min Hyuk mengatakan, pegang yang erat jangan sampai lepas. Min Hyuk mempertahankan tarikan ikan menjawab, iya, tapi dia sangat kuat. Saking kuatnya tarikan ikan tangan Min Hyuk sampai mengeluarkan urat-urat mempertahankan kekuatan ikan. Kau tidak perlu khawatir, meskipun aku tidak pandai memancing. Kekuatanku tidak ada tandingannya. Akhirnya Min Hyuk mengalahkan tarikan Golden Salmon. Ikan pun dapat ditarik di atas perahu. Ting, Anda berhasil menangkap legendary fish Golden Salmon. Ting, Anda mendapatkan titel Fishing King, Kang Taegong. Dengan mata berbinar Min Hyuk mengatakan, wah, aku berhasil. Patu Afan tersenyum bahagia menimpali, kerja bagus Min Hyuk. Sekarang kita ikat Golden Salmon dengan magic rope dan turun ke laut. Mendengar itu Min Hyuk matanya berkaca-kaca mendekati Patu Afan. Patu Afan, sebelum masuk ke dalam laut makanlah ini dulu. Patu Afan menerima permen karet pemberian Min Hyuk dan berterima kasih. Min Hyuk langsung memakan segepok permen karet di tangannya, sehingga membuat Patu Afan terkejut membatin, apa dia memakan semuanya sekaligus. Ting, berkat efek permen karet, Anda dapat bernafas di bawah air selama 1 jam. Setelah mereka memakan permen karet, akhirnya mereka masuk ke dalam laut bersama-sama. Min Hyuk dan Patu Afan berenang terus ke dasar laut dengan membawa Golden Salmon yang telah diikat. Tidak lama kemudian mereka semua berada di depan pintu masuk gua. Patu Afan menatap Min Hyuk berkata, Min Hyuk, di dalam gua ini terdapat Kam Golem. Pancing dia dengan salmon dan tunggu dia keluar. Min Hyuk pun mengiyakannya. Akhirnya mereka melepaskan salmon ke dalam gua, sebagai umpan untuk golem. Setelah beberapa saat menunggu Min Hyuk sedikit merasa jengkel dan bertanya, apa kita harus menunggu selama ini? Dengan tombak di tangannya Fan Tua sedikit meragukannya. Min Hyuk diam berpikir dan berkata, apa klam golem itu terlalu kuat? Memegang janggutnya, Fan Tua mengatakan, itu tidak ada hubungannya, setahuku dia akan langsung memakan Golden Salmon di dekatnya. Mendengar itu Min Hyuk sangat terkejut. Benarkah seperti itu? Kalau begitu aku akan langsung masuk dan memancingnya keluar. Padahal dalam pikiran Min Hyuk agar salmon tidak dimakan oleh golem.
Tetapi Pak Tua Fan salah paham, ia mengira demi dia Min Hyuk melakukan semua itu. Pak Tua Fan mengikat Min Hyuk dengan tali berkata, "Untuk jaga-jaga, ikat tali ini ke tubuhmu. Kalau kau menarik tali ini 3 kali, aku akan langsung menarikmu keluar." Min Hyuk menoleh ke Pak Tua Fan mengatakan jika ia akan kembali. Dan Fan Tua melambaikan tangan dengan khawatir mengatakan, "Hati-hatilah." Min Hyuk mulai memasuki gua perlahan, ia berpikir kalau aku tidak ingin menarik perhatiannya, kenapa aku tidak menggunakan skill invisible. Akhirnya Min Hyuk berjalan menggunakan skill invisible dengan ikan salmon sebagai penunjuk jalannya. Setelah beberapa saat berjalan, ia sampai di tengah gua. Min Hyuk di dalam gua berdiri mengatakan, "Ku dengar klam golem sebesar truk, tapi dia tidak terlihat dimanapun. Ditambah ini gelap sekali." Min Hyuk terus memeriksa kanan dan kiri mencari penghuni gua tersebut. Tiba-tiba, ting, Anda telah menemukan legendary monster Angry Clam Golem untuk pertama kalinya. Min Hyuk melihat golem berada di langit-langit gua menempel seperti cicak. Min Hyuk terpaku membatin, Angry Clam Golem, bukankah dia terlihat jauh lebih kecil dan lebih lemah dari yang dikatakan Fan Nim? Meskipun seperti itu, aku tidak boleh meremehkannya. Tiba-tiba ikan salmon melewati golem dan golem tersebut membuka lebar mulutnya. Melihat itu Min Hyuk terkejut dan panik. "Tidak, salmonku." Min Hyuk pun mencabut pedangnya dan, krak. Sabetan pedang langsung diarahkan ke kepala golem. Dengan tebasan itu golem menjadi bertanya-tanya apa yang terjadi, sementara itu Min Hyuk tak percaya jika golem tersebut sangat keras sekali. Bahkan dengan pedangnya saja, masih bisa memantul kembali. Min Hyuk berpikir, jika ia akan menggunakan skill yang baru ia dapatkan. Dengan skill barunya Min Hyuk mencoba menebas golem kembali di wajahnya. Krak, golem sedikit menjauh dari Min Hyuk. Sementara Min Hyuk mengatakan, "Aku sudah menyerang dia dengan skill baruku, tetapi itu hanya sedikit meretakkan kulitnya." Tiba-tiba mata golem menyala, dan golem melompat ke arah Min Hyuk. Min Hyuk dengan refleks menghindar ke samping sembari berkata, "Sial, apa dia bisa melihatku?" Min Hyuk sedikit kepayahan dengan situasinya. Golem tiba-tiba berdiri mengepalkan tangannya dan langsung memukul Min Hyuk. Sontak Min Hyuk merubah pedangnya menjadi wajan Bobon Santoso sebagai pelindung dari bogeman golem. Duar, pukulan yang sangat kuat dan sangat keras langsung diterima Min Hyuk. Meskipun menggunakan tameng seperti Kapten Amerika, menggunakan wajan Bobon Santoso. Tetapi efek pukulan itu sangat berdampak tinggi kepada Min Hyuk, bar darahnya berkurang sangat drastis. Min Hyuk dengan tangan yang masih bergetar menahan pukulan golem, ia melihat wajahnya yang membekas bogeman golem. Belum sempat tersadar dari keterkejutannya tiba-tiba golem lompat dan melesatkan kembali pukulannya. Duar, pukulan langsung melesat hingga Min Hyuk tidak dapat menghindar kembali, ini untuk pertama kalinya Min Hyuk melawan lawan hingga mengeluarkan cairan merah. Ting, HP Anda turun sampai 30%. Min Hyuk dengan jengkel mengatakan aku tidak boleh kalah seperti ini. Ting, efek Immortal Armor telah aktif, HP Anda akan pulih. Tiba-tiba Min Hyuk mengaktifkan skill Intangible Sword dan langsung menerjang perut golem hingga tembus. Sembari memukul, Min Hyuk berteriak, "Aku harus makan kerak panggang." Melihat pukulannya, Min Hyuk bertanya apakah ia berhasil. Alangkah terkejutnya, ternyata pedang Min Hyuk ternyata dicengkram oleh golem. Tiba-tiba golem meraung sangat keras. Ting, Clam Golem Roar. Efek dari skill ini akan membuat kemampuan Clam Golem meningkat sebesar 30%. Tiba-tiba mata golem memancarkan cahaya merah sangat terang dan, jelek. Min Hyuk menusukkan pedangnya di dada golem. Dengan serangan itu golem semakin marah dan, wus, cahaya laser keluar dari mata golem mengenai langit-langit gua hingga menembus dan membelah langit. Min Hyuk terduduk bersandar di batu dengan pedang di tangannya. Dengan terengah-engah Min Hyuk mengatakan, "Aku belum pernah melawan monster sekuat ini, aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apa aku akan gagal melakukan quest ini?" Tiba-tiba di depan Min Hyuk terpancar cahaya yang sangat terang. Cahaya tersebut terbang ke langit-langit gua. Min Hyuk melihat cahaya itu hanya bisa bertanya-tanya. Semakin lama cahaya itu semakin terang. Golem dan Min Hyuk melihat cahaya itu dengan kebingungan yang sama tiba-tiba. Kaki binatang berkuku belah menginjak tanah. Dengan marah, hewan peliharaan Min Hyuk keluar tanpa dipanggil siap menghadapi golem. Min Hyuk dengan terkejut berteriak, "Bin, apa yang kau lakukan?"
Dengan tatapan tajamnya babi Min Hyuk menggeram marah. Min Hyuk berteriak, "Bin, apa kau mencoba untuk menghentikan dia?" Golem menatap babi kecil terdiam dan tak berkata. Sehingga diamnya golem membuat Min Hyuk bertanya-tanya, "Bin, kenapa golem itu berhenti?" Dengan aura membunuhnya Bin menatap tajam golem dan, Bin berlari menerjang golem. Dengan tubuh kecilnya, Bin menubruk golem di dadanya hingga golem tersebut mundur. Min Hyuk dengan panik berlari memanggil Bin. Min Hyuk melompat ke atas dan dengan emosi mengayunkan pedangnya. Crash! Tebasan tepat mengenai lengan golem hingga terpisah dari badannya. Min Hyuk melihat bekas tebasannya, ia mengatakan berhasil. Setelah itu Min Hyuk mencoba menyerang kembali dengan skill yang sama. Intangible Sword, dan Fatal Blow. Min Hyuk menusuk perut golem hingga mengeluarkan cahaya yang sangat terang. Pelan-pelan golem mulai retak dan runtuh. Tatapan Min Hyuk semakin menajam melihat sedikit demi sedikit cangkang berjatuhan. Min Hyuk berlari mendekati hewan peliharaannya berteriak, "Bin, apa kau baik-baik saja?" Min Hyuk melihat kondisi Bin terluka parah dan menggendongnya, tiba-tiba dalam kondisi setengah sadar Bin menunjuk suatu tempat. Dengan sedikit bingung Min Hyuk menoleh dan bertanya, "Ada apa?" Alangkah terkejutnya Min Hyuk melihat tumpukan berbagai jenis kerang dan udang. Sontak Min Hyuk menurunkan Bin, dan ia langsung mendekati tumpukan kerang tersebut berkata, "Wah, aku berhasil mendapatkan bahan-bahan hebat. Bin, ini berkat dirimu." Min Hyuk mengambil cangkang dan memeriksanya, "Apa ini? Bukankah ini tiram, tapi, kenapa cangkang tiram berwarna putih?" "Ting, Anda mendapatkan Purification Oyster. Kurasa tiram ini akan lebih istimewa, aku menjadi tidak sabar, untuk sekarang aku akan menyimpan semua barang ini ke inventory." "Hah, apa ini? Ini bukan makanan kan, ini seperti jam." Min Hyuk mengambil jam tersebut dan mengingat kata-kata Jenny, jika ia menemukan barang, jika itu bukan makanan Min Hyuk harus tetap mengambilnya, dan bawa barang tersebut kepadanya supaya dia memeriksanya. "Baiklah, untuk sekarang aku akan menyimpannya." Tiba-tiba Bin membeku dan berlari. Min Hyuk melihat Bin tiba-tiba melesat berlari ia berteriak bertanya, "Bin, kau ingin kemana?" Min Hyuk mengikuti kepergian Bin dan keluar dari dalam kolam. Sepertinya mereka menemukan gua baru di dasar laut. Min Hyuk mengikuti Bin bertanya, "Ada apa denganmu? Apa yang sedang kau lakukan? Apa kau menemukan bahan-bahan lain?" Bin berdiri menunjuk sebuah batu, seolah mengatakan lihatlah ini. Min Hyuk mendekatinya dan melihat sesuatu yang ditunjukkan Bin. Ting, item, Rabbit Liver, rank, A, special effect, meningkatkan ketahanan pada status abnormal sebesar 5, meningkatkan wisdom sebesar 5%. Deskripsi, ini adalah hati kelinci, yang disembunyikan oleh kelinci. Ini memiliki rasa yang sama seperti sausage liver, tetapi ini lebih lezat. "Ini, hati kelinci," ujar Min Hyuk. Menatap hati kelinci Min Hyuk membatin, "Apa ini sausage liver? Apa ini bisa dijadikan sebagai bahan makanan? Aku akan mencoba menilai hati ini." Ngredient appraisal. Ting, saat ini Anda dapat memeriksa kemampuan tersembunyi yang tersegel dari rabbit liver. Mata Min Hyuk terbelalak mengetahui manfaat lain dari rabbit liver. Ting, item, Professed Treasure of the Seas, rank God Given Medicine. Special effect, meningkatkan ketahanan pada status abnormal sebesar 200. Meningkatkan wisdom sebesar 100. Meningkatkan holy power sebesar 400. Defense dan damage Anda akan meningkat ketika melawan musuh bertipe undead, meningkatkan defense dan damage sesuai dengan holy power yang Anda miliki. Deskripsi, Profes, Dewa Laut, menyembunyikan harta karun miliknya yang luar biasa di dalam rabbit liver. Harta karun ini konon jauh lebih lezat dibanding hati kelinci pada umumnya. Mengambil item itu Min Hyuk berkata, "Apa memang ada item dengan kelas seperti ini? Apa ini termasuk update terbaru? Tapi, kenapa harus hati kelinci, padahal ini ada di dasar laut?" "Oh, jangan bilang, ini adalah hati kelinci yang ada di dalam dongeng. Tidak mungkin mereka tidak mencantumkan rasa dari sebuah item di item yang sangat penting seperti itu. Untuk saat ini akan ku simpan." Menatap Bin Min Hyuk berkata, "Suasana di sini sangat bagus, haruskah kita memasak di sini?" Beberapa saat kemudian Min Hyuk memasak dan memanggang kerang dan udang. Sembari memegang capit Min Hyuk berkata, "Wah, kerang ini sudah matang. Mari kita mulai dengan tiram ini. Tiram akan lezat jadi pancake tiram."
Bahkan tidak kalah lezat bila dicampur dengan sup nasi. Dan aku penasaran bila tiram ini dicampur dengan kimchi. Tetapi makan secara mentah merupakan yang terbaik. Wah, daging tiram yang empuk dan mulus. Tentu saja, sedikit pasta bawang putih dan cabai merah merupakan tambahan terbaik untuk tiram mentah. Min Hyuk menoleh ke Bin berkata, kurasa kau sangat menghormati semua rekomendasiku. Sekarang mari kita coba. Dengan cepat Min Hyuk menyuput tiram, tiba-tiba matanya terbelalak. Aroma lautan menyebar dengan cepat, seolah-olah ombak lautan akan melewati tenggorokanku. Rasa manis tiram ini seperti susu. Selain itu, pasta bawang putih dan cabai merah menyempurnakan ombak tiram di tenggorokan. Ini sangat lezat. Ting, Anda telah memakan purification oyster. Ting, medicine dish. Anda mendapatkan statistik tambahan holy power, dan magic defense Anda telah meningkat. Memegang tiram di hadapannya Min Hyuk berkata, ah, ini lezat sekali, tapi sangat disayangkan hanya ada satu. Mengenakan sarung tangan Min Hyuk mengatakan akan menyiapkan kerang untuk Bin. Mengambil kerang di hadapannya, Min Hyuk berkata ini sudah matang. Pertama, gigit kerang ini dan biarkan air dari cangkang kerang memasuki mulutmu. Wah, daging kerang ini terasa sangat juicy, ini sangat lembut dan lezat. Ketika kerang ini dimasukkan ke dalam mulut, sensasinya sama seperti ketika memakan keju panggang. Campuran antara manis dan gurih memang yang terbaik. Kerang abalon ini sangat kenyal, kerang-kerang kecil yang direbus bersama juga terasa sangat menyegarkan. Belum lagi sensasi manis dan gurih di setiap gigitanku. Kurasa aku akan senang bila aku bisa memakan makanan laut di sini untuk selamanya. Dan terakhir, aku akan menutup semua dengan hati kelinci ini. Aku sangat menantikan ini karena nilainya lebih tinggi dan katanya lebih lezat. Rasa manis dan gurih tercampur dengan sempurna. Ini lezat sekali. Ting, medicine dish. Anda mendapatkan statistik tambahan, holy power Anda meningkat sebesar 434 dan wisdom Anda meningkat sebesar 121. Ting, Anda telah mendapatkan kemampuan tambahan bila melawan musuh bertipe undead, Anda akan memberikan 20% damage tambahan. Pertahanan Anda akan meningkat sebesar 50%, pertahanan Anda akan setara dengan kekuatan serangan Anda. Dengan berdiri dan merengek sembari bergaya seolah mengatakan, kau harus berterima kasih padaku. Melihat tingkah Bin, Min Hyuk tertawa dan berterima kasih. Yah, terima kasih, dan karena kita sudah selesai makan, mari kita keluar. Oh, kalau dipikir-pikir, apa pintu masuk gua runtuh? Yah, aku hanya perlu membersihkannya dan pergi keluar. Tapi, kurasa Fan Nim akan sangat terkejut.